Minggu lalu kita telah belajar mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kali ini kita akan belajar tentang contoh nyata pengamalan nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Nah, untuk menghidupkan lagi nilai-nilai Pancasila, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah gerakan atau implementasi bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini akan kita bahas mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan. Kita mengenal Pancasila pertama kali itu dalam lingkungan keluarga. Contohnya, berbakti kepada orang tua, kemudian orang tua menyayangi anak dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menghormati semua atau sesama anggota keluarga. Kemudian, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarganya. Selanjutnya, saling membantu sesama anggota keluarga. Contohnya, kalau misalnya orang tua kalian sibuk membersihkan pekerjaan rumah, kalian harus ikut bantu, jangan cuma liatin doang. Nah, selanjutnya bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Lalu mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Nah, ini dia, kalau misalnya ibu kalian sedang sibuk masak, kalian kalau bangun tidur harus beresin kamar, tempat tidur. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ikut musyawarah bersama anggota keluarga. Nah, misalnya kalian lagi bingung nih, kalian itu wajib sharing nih sama keluarga. Jangan memutuskan sesuatunya itu dengan cara sendiri. Nah, jadi kalian harus berdiskusi dulu, mencari solusinya seperti apa. Kemudian yang terakhir, selalu menjaga nama baik keluarga. Poin 2, kita akan membahas bagaimana perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tentunya dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Contohnya, tidak boleh membeda-bedakan. Kita berteman dengan siapa saja, mau berbeda agama, mau berbeda ras, berbeda suku. Itu semua harus diperlakukan dengan sama. Yang kedua, menjalankan perintah agama masing-masing. Nah, ini wajib banget nih, ya, beribadah gitu. Nah, selanjutnya melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Contohnya, kewajiban siswa itu apa ya? Belajar. Nah, selanjutnya belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Contohnya, kalau kalian sekolahnya pinter, nah yang bangga itu bukan cuma orang tua kalian, tapi juga sekolah kalian. Wah, ternyata nih anak ini nih pinter ya, bisa menjaga nama baik sekolah gitu. Kemudian menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Artinya kalau ada salah paham sama teman itu harus dibicarakan baik-baik. Jangan asal berantem, ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. Nah, kalau kita diskusi itu kita bukan saling menunjukkan bahwa akulah yang paling hebat. Tidak. Berdiskusi itu memecahkan sebuah masalah bersama-sama dan mencari solusinya itu seperti apa. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Contohnya, kalau di sekolah kalian itu misalnya ada pembiasaan nih, membersihkan lingkungan atau Jumat bersih dan lain-lain. Nah, kalian itu wajib ikut gitu. Itu namanya bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Jangan cuma diem aja, takut kotor dan segala macam. Itu nggak boleh ya. Kemudian bersikap adil kepada teman. Kalian kalau berteman itu nggak boleh saling membeda-bedakan. Jangan mentang-mentang kalian agamanya A atau kalian dari suku A, terus kalian gak mau tuh berteman sama yang berbeda. Nah, itu tidak boleh ditanamkan dalam diri kalian. Kalian harus bisa bersikap adil kepada sesama teman-teman. Poin yang ketiga, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah,
mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan berdampak baik bagi semua pihak. Artinya kita tidak boleh egois dalam lingkungan masyarakat, tidak boleh semaunya mengambil keputusan. Kita harus memikirkan bagaimana orang-orang di sekeliling kita, seperti itu. Kemudian dalam musyawarah nih, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan. Nah, menyampaikan pendapat dengan cara yang benar dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Jadi kalau kita lagi musyawarah nih sama lingkungan masyarakat, pastikan pendapat kita sama pendapat orang lain tuh nggak semuanya sama. Nah, kita tuh nggak boleh mengucilkan pendapat orang lain. Ya, kita harus tetap saling menghargai. Dan ingat, gunakan bahasa yang baik supaya orang lain tidak tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Lalu, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan. Contohnya seperti gotong royong, membantu tetangga yang tertimpa musibah. Nah, kalian contohnya di lingkungan masyarakat, biasanya kan ada tuh kegiatan membersihkan lingkungan ya. Apa membersihkan saluran air supaya tidak terjadi banjir. Nah, kita harus ikut serta di situ, jangan cuma diem-diem aja. Ya, harus ikut bergotong royong. Kemudian mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan, seperti melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan menjelang hari kemerdekaan. Selanjutnya, poin yang terakhir. Nah, contoh perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya apa ya? Yang pertama, memberikan bantuan kepada bencana alam dalam berbagai bentuk, mau pakai uang kek, mau pakaian kek, mau makanan, psikologis. Contohnya nih, bagi orang-orang yang umurnya udah cukup, terus badannya sehat, itu boleh tuh melakukan donor darah kepada korban bencana alam. Nah, kemudian tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Ingat ya, nggak boleh fanatik. Jangan mentang-mentang kita beda agama, terus kalian nggak mau berteman, kalian mengasingkan diri. Tidak, itu tidak boleh ya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ayo, siapa ya yang masih suka bicaranya itu kasar, terus tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Mulai hari ini dirubah ya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya pemilu atau pemilihan umum. Nanti kalau umur kalian sudah cukup untuk melakukan pemilu, kalian wajib tuh ikut pemilu ya. Selanjutnya, mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, ini nih zaman sekarang nih, kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih mencintai produk luar negeri, sehingga produk dari dalam negeri ini kurang diminati. Ini nih yang menjadi ancaman terhadap Pancasila. Kenapa? Karena mereka lebih menyukai produk luar negeri, sedangkan kurang menyukai produk dari negerinya sendiri ya. Kemudian menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ayo, masih ada nggak ya yang suka melanggar peraturan? Jangan ya. Kemudian menjaga fasilitas umum. Nah, ini nih, nggak boleh merusak fasilitas umum. Bu, kok aku suka ngeliat demo ya, terus main bakar-bakaran tuh. Nah, itu nggak boleh merusak fasilitas umum. Oke, selanjutnya membayar pajak. Nah, ayo, membayar pajak itu wajib ya.
terakhir, turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, baik, tadi sudah dipaparkan tuh gimana ya penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang pertanyaannya, berikan 3 contoh tindakan yang pernah kamu lakukan di lingkungan keluarga. Tindakan positif ya. Selanjutnya, berikan 3 contoh tindakan yang pernah kamu lakukan di lingkungan sekolah. Sikap positifnya. Selanjutnya, berikan 3 contoh tindakan yang pernah kamu lakukan di lingkungan masyarakat. Ingat, sama nih contoh positifnya. Yang terakhir, berikan 3 contoh tindakan yang pernah kamu lakukan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Jelaskan ya. Terima kasih.